dihadirkan kota besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Siak Bapak Dr. Agus Abdul MPD. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Daerah SMP Negeri 2 Siak Ibu Menawarah. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMP Negeri 2 Siak Ibu Ismayani SPD dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Siak, Bapak Dr. Agus Abdul MPD. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan guru, peserta Ibu rapat ya. Peserta destinasi SMP Indonesia yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari bisa kita duduk bersama di sini tentunya dalam rangka penambahan pemahaman ilmu pengetahuan kita tentang intinya dengan budaya positif di SMP Negeri 2 Siak. Tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang dapat bersama-sama mengikuti kegiatan ini, dan terutama kepada Ibu Munawarah sebagai perancang sumber untuk ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ibu bapak. Saya memang tak bisa mengikuti dengan selesai di Kadukada karena nanti bisa ada kegiatan di luar. Namun sebelum itu tentu saya sangat berharap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita, dan kita juga hari ini banyak kegiatan. Ya, jadi nanti teknisnya kelas 9. Nanti kita atur lagi teknisnya, bisa jadi nanti kelas 8 juga bisa pakai. Nanti kalau pengalaman sama sekolah-sekolah lain itu satu kelompok mungkin bisa juga kelas 3 1 orang, kelas 8 1 orang, kelas 2 1 orang, jadi satu kelompok 3 nama. Nah, itu ilmu yang didapat oleh sekolah-sekolah lain. Ya ibu bapak, ini terakhir dengan kegiatan budaya positif. Tentunya ini sama-sama kita butuhkan untuk saling mendukung. Intinya nanti kita butuh sertifikatnya, yang itu kondisi saat ini memang semua sangat dibutuhkan dalam PNS. Ya, oleh karena itu ibu bapak, karena waktunya 1 jam ya minimal ya Ibu Menawarah ya. Nah kita ikuti aja. Saya berharap hari ini kita berbagi waktu aja. Yang mungkin ada kesibukan luar kita sama-sama di sini. Saya berharap banyak guru yang di sini, dan tolong jangan sampai juga yang sesuai. Ya, kita butuh ini. Jadi kalau hari ini ibu bapak, selama ini saya pribadi mengeluh macam mana lasaknya bagi anak kita, umumnya sekolah lain lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi karakternya. Aduh, jadi kadang-kadang saya semalam senyum-senyum sendiri aja lah. Ada di Tualang itu ibu bapak di Terawang, sampai tak berani bahwa mengasih kelompok sama anak. Jangankan kelompok, Pak, buku pun dijualnya ada. Buku dijualnya, meja kursi dijual itu SMP 7, SMP itu alam, daerah Pinang Sebatang Timur. Dijual. Iya. Bukan, berarti SMP 4. Jadi ibu bapak ya, jadi selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat ilmunya, dapat manfaatnya. Tentu kita berharap pelan tapi pasti ya, kita bisa sedikit merubah
mindset kita dalam pemanfaatan IT yang ada saat ini. Terima kasih Ibu Bapak. Saya mohon sekali lagi tolong juga dengan anak-anak kita nanti di luar. Saya mungkin dari Korwil nanti kembali ke dinas juga. Kalau memang sempat saya kembali ke sekolah. Kalau tersempat langsung balik ke rumah. Ya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini kita berdoa kepada kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا هذا جنة مرحوما وغفرة لك فرقا وعظيما اللهم لا سهلا ما تجعل صوب سهلا فسهل امورنا وامور ابائنا وامهاتنا وامور مدرستنا هذه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Akan dipandu atau pematerinya oleh Kepala Bidang Perpustakaan dan Teras SMP Negeri Indonesia. Langsung saja kita panggil Ibu Munawarah MPD. Pada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Semoga selalu semangat ya. Amin. Oke, baiklah, alhamdulillah pada kesempatan ini di pagi yang cerah ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu ya, dan apa sih materi-materi yang sudah saya pelajari di budaya positif. Kita perhatikan. Nah, sebelumnya kita ke positif, kita ketahui dulu konsep inti dari budaya positif itu apa sih. Nah, ini adalah konsep utama dari budaya positif. Seperti apa konsepnya? Yang pertama, perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, kemudian yang keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau konsep utama ini semua sudah kita jalankan dengan baik, insya Allah kelas kita aman, nyaman, seperti itu ya. Tapi kita lanjutkan apa sih dari paradigma perubahan paradigma baru di budaya positif. Nah, kita lihat dulu ya di sini apa sih paradigma perubahan paradigma baru. Di sini dikatakan dalam membangun budaya positif, ya, sekolah seharusnya dapat menyiapkan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu seperti apa? Nanti kita akan kaji di sini. Biar Bapak Ibu bisa sama-sama kita menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, lingkungan yang lebih aman, dan lingkungan yang lebih nyaman kita belajar. Di sini ya, dengan pembelajaran beriman, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah atau berakhlakul mulia. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga kreatif. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Apa dia? Berkepentingan global belum ya. Kemudian, nah, tujuan dari paradigma baru apa sih?
perhatian Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu ya, bahwa tujuannya adalah kita mengubah perubahan paradigma belajar. Kamu nawaro langsung dari paspor tiap diri penggerak. Ini menurut sendiri ya. Iya, itu nggak boleh suapok. Kalau sudah boleh Bapak Ibu tempelkan di sini. Oh, kami satu kelompok, satu itu. Dua boleh. Silakan ditempelkan. Terima kasih. Disorot salah satu toner biar nampak dia mungkin menulisnya Sinata. Yang sudah silakan ditempel di kertas yang sudah disediakan. Nanti boleh perwakilan dari kelompok membacakan. Kelompok mana dulu yang akan ya, kelompok Kurawa silakan. Ada belakangnya, ada belakangnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Munawaro. Di sini kan disiplin politik kan dari kami yaitu satu, menurut saya ya, tepat waktu di sekolah, pergi ke sekolah, masuk kelas, pokok disiplin lah dan taat pada waktu. Nah, itu utama. Menumbuhkan disiplin yang didukung diri. Menurut kami dari gurunya dulu. Setelah itu nanti anak mengikut kita disiplin. Nah, betul Bapak Ibu guru? Ya. Oke, itu saja sampai warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok mana? Kelompok Bu Risma. Berdiri dulu aja. Lari juga boleh. Ini dari kelompok kami. Kita melakukan kesalahan, bagaimana kita menegak atau melarang mereka tuh walaupun ada denda atau sanksi, tapi sifatnya positif. Jangan anak tuh mungkin tersinggung apa segala itu. Untuk saya kalau untuk buat apa keteraturan waktu baik ya, yang baik untuk dan benda disiplin itu ya itu disiplin yang ke arah yang lebih baik juga. Terima kasih. Kelompok lainnya? Kasih tepuk tangan, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan ajar, di mana keluarga memerlukan aturan dan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi itu saja yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompoknya kurang ini. Dari kelompok namanya Seluruh Ciri Lama dan Dulu. Menurut
positif itu juga dapat kita artikan suatu pendekatan yang menuju pada pendekatan dalam arti pendekatan disiplin. Juga di sini baik untuk peserta didik maupun guru, baik di kelas maupun di luar kelas. Dan juga perilaku siswa yang bertanggung jawab atas semua tindakannya yang tunduk dengan aturan yang ada. Barangkali juga disiplin positif ini juga bisa kita katakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau desakan atau denda. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Baiklah, kami dari kelompok bapak-bapak, bahwasannya mengenai disiplin positifnya adalah sebuah aturan yang telah dipahami bersama-sama antara seorang pendidik kepada peserta didik, di mana dalam aturan tersebut peserta didik dalam menaati peraturannya berdasarkan dalam hatinya, tidak ada paksaan, dan mengetahui sebab akibat kalau saya melanggar seperti ini, kalau seandainya mengikuti peraturan seperti ini, intinya semuanya bernilai positif, tidak ada hal-hal paksaan, kemudian kekhawatiran baik dari pendidik maupun dari peserta. Jadi tidak ada bentuk intimidasi atau paksaan antara pendidik dan siswa. Oke. Teori coba perhatikan. Nah, apa sih disiplin positif? Nah, dalam budaya kita, ya kan, disiplin positif itu kan kepatuhan, betul nggak? Kemudian kepatuhan ya ini yang telah kita laksanakan. Disiplin sebagai pendidik, tujuan diadakan disiplin itu kan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin dari disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, jadi kebajikan universal. Dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita memberikan harus dari diri anak tersebut. Kalau sudah dari diri anak tersebut, insya Allah mereka akan melaksanakan dengan baik. Dan kalau dari luar, pasti akan hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian, ini kebiasaan yang akan kita beri contoh seperti menyapu, ya kan? Kemudian intinya disiplin positif itu, ya, itu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan tanpa paksaan. Jadi kita memberikan sesuatu tanpa paksaan. Kalau anak itu berikan paksaan, itu hasilnya tidak maksimal. Paham ya Ibu Bapak? Jadi kalau kita disiplinnya itu paksaan, itu mereka akan tidak maksimal nanti hasilnya. Ada ancaman dan ada atau hukuman. Nah ini yang sudah kita kegiatan sholat ya, sudah kita laksanakan. Buang sampah pada tempatnya. Ini mungkin Bapak Ibu yang kita masih siswa kita yang masih ya di selokan, di belakang kelas itu kan masih banyak kalau ibu perhatikan di kelas. Kemudian nilai kebajikan apa yang harus kita pelajari? Nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama. Jadi kesepakatan kita dengan siswa, bagaimana kita menciptakan disiplin itu atas kesepakatan bersama, bukan dari kesepakatan kita sendiri sebagai guru atau sebagai wali kelas, tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada siswa kita berikan apa maunya mereka, selagi hal-hal itu masih di real yang baik atau jalan yang baik. Di sini ada nilai kebajikan yang sebagian saya ambil yang dari program Pancasila, di antaranya tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlakul mulia, berbinika global, gotong royong, mandiri, kreatif, ya, bernalar kritis. Kemudian dari juga saya ambil dari primary your program ini, nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat,
mandiri, integritas, menghargai, antusias, empati, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Itu yang penting yang harus kita bangun. Kemudian dari keterampilan hidup, ini nilai kebajikan yang dapat dipercaya, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang baik untuk diri sendiri. Nah, sekarang kita disiplin. Tadi Ibu sudah, apakah disiplin itu aturan? Betul nggak? Atau kontrol diri? Yang mana? Kontrol diri. Nah, kontrol diri atau aturan? Kontrol diri. Coba kita cek jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Betul. Jadi disiplin itu bukan aturan ya. Jadi harus pemahaman kita cerahkan kembali. Saya pun awalnya seperti itu dulu. Kalau disiplin positif adalah kata-kata jika ada murid kita yang sering di kelas itu bercanda di kelas nih ya. Sering bercanda nih ya, ini kurang. Sering bercanda di kelas berarti kebutuhan dasar apa yang kurang? Ada siswa kita kan yang suka bercanda, suka main-main. Itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Hah? Kesenangan. Iya kan? Ini sudah ada. Di kelas ibu pernah mendapatkan anak ada misalnya dia suka minta-minta uang sama kawannya, ada kan Bu? Ada? Nah, itu berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kenapa dia melakukan itu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Apa? Betul, Oma, bertahan hidup. Ya, tepuk tangan buat Oma. Dapat goreng satu. Adakah sangat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, artinya ya hal-hal yang buruk akan dilakukan seperti itu. Ketika siswa sudah memenuhi semuanya, sudah memenuhi semua ini, bertahan hidup, diterima dan kasih sayang, kemudian nyaman dia di kelas, ya nyaman dia di kelas, belajarnya pun enak, kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, motivasi perilaku manusia, ada motivasi juga yang ini kita harus pelajari. Apa sih motivasi perilaku manusia? Nah, ini motivasi perilaku manusia itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasinya. Kemudian ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi yang dari eksternal, jadi dari luar diri siswa itu tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Pernahkah anak kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Ada kan? Rata-rata seperti itu kan? Iya kan? Nah, hal ini yang menjadi landasan kenapa anak itu tidak melakukan disiplin positif. Kemudian yang dari dalam diri mereka, ya, ini adalah untuk menjadikan yang mereka inginkan dan mengapa, ya, atau yang mana yang mendasari perilaku kebutuhan kebanyakan murid di kelas. Kebanyakan mana kebutuhannya? Apakah motivasi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 selama ini anak-anak siswa kita di kelas? Motivasi mana yang banyak? Apa motivasi pertama, kedua, atau ketiga? Yang mana?
Kalau satu kan dia takut hukuman, intinya. Yang kedua dia ingin dapat imbalan. Yang tiga kesadaran diri sendiri. Nah, siswa kita di sekolah kita itu motivasinya apa? Hah? Kebanyakan eksternal ya? Eksternal apa internal? Hah? Anak kita loh Bu. Eksternal atau internal? Eksternal atau internal? Jaminan. Mereka datang ke sekolah itu apa sih motivasi mereka? Pernah nggak ibu nanya ke anak siswa? Hah? Pernah nggak bertanya kepada anak? Kalau saya jujur, saya pernah bertanya. Nah, palingan yang internal itu ya atas kesadaran diri mereka tuh palingan dalam kelas 5 yang benar-benar dari mereka. Berarti banyakkan yang eksternal kan? Pertama dia takut hukuman, ya kan? Karena siswa kita ini belum ada kesadaran diri. Ya, bagaimana nanti Bapak Ibu menciptakan kesadaran diri kepada mereka agar nanti tercipta disiplin positif yang lebih baik lagi. Nah, sekarang restitusi atau posisi kontrol guru. Untuk menciptakan disiplin positif, kita juga harus tahu posisi kita sebagai guru. Ya, mana posisi kita sebagai guru yang harus kita kerjakan atau kita lakukan agar siswa kita nyaman di kelas, ya, bisa belajar dengan baik. Itu harus kita tahu. Pertama, kita perhatikan apa sih posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penghukum. Pernah nggak Ibu posisinya sebagai penghukum? Pernah nggak? Pernah, saya pun pernah. Kemudian membuat merasa bersalah. Pernah? Pernah. Nah, di sini ada contoh penerapan, ya. Ada contoh penerapan dari posisi guru. Kemarin saya kasih kasus, kemarin maaf ya Bapak Ibu, ada siswa yang saya panggil, berapa siswa saya panggil, saya tanya alasannya. Kalau nggak salah di kelas 8, karena saya mengajar di kelas 8, jadi saya mencoba untuk mengkaji di kelas 8, 3 dan 8-4. Mereka yang melakukan, kan, pernah nggak kalau di kelas ibu masuk kelas, anak masih di luar, ya, apa dia di kantin, itu boleh ibu tanya, ya, apa alasannya? Pasti akan beragam, ada juga yang bohong. Nah, di sini kalau kita bilang, ya, kalau kita mengucap, jadi ucapan kita, posisi kita sebagai guru itu mempengaruhi dari disiplin positif, ya. Seperti misalkan di sini, kalau misalkan anak siswa kita melakukan kesalahan, langsung kita silakan push up. Itu berarti kita sebagai penghukum, ya. Kemudian kalau kita bertanya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu, pernah nggak ibu berkata-kata itu? Pernah nggak? Ibu saya pun pernah. Itu berarti ibu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian misalkan ada anak siswa nama kita Doni, ya, dan kenapa kamu datang telat? Don, kenapa kamu datang telat? Berarti posisi kita sebagai siapa? Sebagai teman. Kemudian apa yang kamu lakukan? Nah, itu sebagai, berarti ibu sudah sebagai pemantau. Kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini berarti ibu sudah berada pada posisi manajer. Sekarang yang saya tanya, yang mana posisi yang harus kita lakukan sekarang? Yang mana? Yang bagusnya? Manajer. Oke. Gumul? Manajer. Yang lainnya? Teman, pemantau sama manajer.
Ini semua sebenarnya semua sudah dilakukan ya. Cuma posisi mana yang perlu kita beraih ya? Oh mas, silakan. Bukan. Saya tanya, bacakan yang manajer dulu. Yang manajer, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kata-kata dari manajer. Sepakat? Kita kaji ulang. Ya, karena itu secara teori akan berdampak terhadap siswa kita. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan mencoba. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Pembuat masalah. Betul? Kemudian yang kedua, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang ketiga, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman atau apa? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Bingung sebagai teman, ya. Kemudian kamu tidak akan dapat nilai tinggi jika tidak mengerjakan tugas. Pertama itu mengatakan saya benar Pak. Sebagai apa? Ancaman. Kalau ancaman artinya berarti penghukuman. Dari hukuman. Ya betul. Kemudian Arman, saya kemarin kamu sudah berjanji pada ibu. Mantau. Arman, kemarin kamu sudah berjanji pada ibu. Kira-kira apa? Apa? Mantau. Betul. Pemantau. Jadi kalau kita sudah memahami ini ya, jadi mana yang perlu kita ucapkan nanti kepada anak kita. Jadi nanti dibaca mereka akan ya kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Untuk memperbaiki diri, memperbaiki anak-anak kita memang tidak harus sekaligus, tapi proses. Kita butuh proses untuk memperbaiki siswa-siswa kita. Kemudian keyakinan kelas. Ya, ini sebenarnya keyakinan kelas sudah Ibu Bapak lakukan ya di kelas Ibu Bapak lakukan. Bukan keyakinan ya, keyakinan. Keyakinan, kita ketahui bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas, ya. Ibu nanti kalau mau buat keyakinan di kelas ibu, ya terutama wali kelas, banyak harus diperhatikan. Yang pertama, ya, ini berupa pernyataan universal, maksudnya pernyataan yang mudah dipahami, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuatnya dalam pernyataan positif. Jangan ibu sekali jangan. Itu kata-kata yang dilarang. Tidak. Itu kata-kata yang dilarang. Betul nggak Oma? Kalau dalam hukuman itu sebenarnya kata-kata yang tidak dilarang kan? Tapi kalau dalam BK itu lebih ke manajer Pak. Manajer ya. Dia sendiri mengakui kesalahan dia. Betul. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Ya. Jadi mudah diingat. Simple, mudah diingat. Ya, simple dan mudah diingat. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Jadi ibu harus melibatkan. Orang tua juga harus tahu Bu. Jadi setelah ibu bikin kesepakatan kelas, itu bisa share dengan orang tua. Kesepakatannya apa? Jangan sampai tidak, ya, karena ini untuk kita semua. Kemudian segitiga restitusi, ya. Nah ini ada segitiga restitusi. Jadi kalau ibu menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, ini ibu sebelum ke BK biar ibu saja dulu yang menangani seperti itu, ya kan? Benar nggak Bu BK? Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa yang mereka melakukan masalah pada jam-jam kita.
ya, jangan langsung ke BK. Apel dulu. Seperti itu. Kalau kita masih bisa menyelesaikannya dengan baik, kita dulu. Iya. Ini ada segitiga strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi prosesnya ini yang terpenting kalau kita menghadapi masalah-masalah kepada anak kita. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan ketika kita dalam menstabilkan identitas? Ini pertanyaannya ya. Ini adalah bagian proses pembelajaran. Ini Ibu bisa berbuat salah itu wajar. Jadi Ibu bercerita, berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tetapi ingin mencari solusi permasalahan. Ini kata-kata ketika kita bertatap muka atau berdialog dengan siswa kita yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Tindakan yang salah, biar kita tahu mana kata-kata yang perlu kita kita ucapkan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, ya. Jadi tanya alasannya kenapa, bisa diterima enggak? Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, atau boleh kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau boleh kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada proses-prosesnya. Selama ini kita kan langsung aja ya Bu, Bapak Ibu ya, langsung aja kita. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah apakah keyakinan kelas kita? Ya kita tanya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu dan siswa kita? Kemudian terima kasih. Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi saya berharap sharing ilmu yang saya telah pelajari bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu, terutama untuk yang wali kelas. Ya. Kita ketahui bahwa hampir tadi yang sudah diceritakan Bapak bahwa hampir seluruh siswa itu kan memang luar biasa, ya kan? Tapi bagaimana nanti kita menyikapinya, ya kan? Agar mereka pun bisa nyaman. Mereka melakukan itu yang tadi sudah saya bilang, mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian mungkin ada kata-kata kita sebagai guru, posisi sebagai guru itu kurang betul. Ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya posisi yang terpenting kita sebagai guru adalah tidak boleh menghukum, tapi bagaimana kita harus sebagai teman, sebagai manajer, betul nggak? Agar siswa kita nyaman dengan kita, nyaman belajar dengan kita, kelas pun semakin baik. Kelasnya nyaman, kita belajar nyaman, kan seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Boleh, silakan. Maunya kayak gitu, tapi realitanya beda Bu Luna. Kita mau semuanya sekolah apa dan kelas itu nyaman, ngikutin pelajaran, tapi cara anak itu banyak nyeleneh apa gimana kita mungkin dengan ada yang menggunakan mungkin insya Allah kita coba praktekkan, insya Allah mudahan. Kasih, tapi realita apa aja? Nah, sama ya Bu ya. Artinya nggak sekali kita kembalikan tantangan, tapi kita ada proses. iya. Kalau kita sama-sama menjalani dengan baik, sama-sama sepakat semua, kita buat keyakinan kelas di tiap-tiap kelas, ya kan? Kita kondisikan, kita kerjasama dengan orang tua, kemudian lingkungan kelas, ya kan? Dengan rekan-rekan sejawat kita kasih tahu bahwa kita memiliki keyakinan kelas seperti ini. Jadi saya pun berharap semoga
ilmu yang saya peroleh bisa saya terapkan buat diri saya sendiri, dan ibu pun sudah menerima apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah ibu pun akan menerapkannya. Kita sama-sama melakukan perubahan, semoga kedepannya sekolah kita lebih baik lagi. Betul Bapak Ibu? Ini butuh proses, jadi tidak bisa cepat. Jadi memang butuh prosesnya panjang. Tapi kalau kita komitmen, kita continue melakukannya, insya Allah saya yakin pasti sekolah kita bisa seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tempat di sini ya, di perpustakaan. Semoga ini jadi ladang ibadah saya buat berbagi ilmu buat Bapak Ibu, dan Ibu pun memiliki ladang ilmu, bisa menerima ilmu dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang mengundang enggak nih? Apa Oma? Sebetulnya tak nak marah tapi dia mengundang. Saya juga suka memarah, tapi pas belajar ini jadi saya menyadari sendiri, oh ternyata saya ini salah ya gitu. Betul, kadang tak marah dia mengundang. Kadang-kadang kelas saya itu udah naik begitu, saya naik angin. Naik angin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari yang kemarin oleh Bu Munawarah tentang disiplin positif itu sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai guru, di mana ilmu yang diberikan itu bisa kami terapkan di kelas, dan bisa kami ajarkan kepada siswa-siswi kami bahwa disiplin positif itu sangat penting sekali, dan juga bisa kami ajarkan kepada siswa-siswi dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari yang kemarin oleh Bu Munawarah tentang disiplin positif itu sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai guru, di mana ilmu yang diberikan itu bisa kami terapkan di kelas dan bisa kami ajarkan kepada siswa-siswi kami bahwa disiplin positif itu sangat penting sekali, dan juga bisa kami ajarkan kepada siswa-siswi dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.